Hai teman-teman, kembali lagi di channel Gawe Adventure dengan saya Rian. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan barang apa aja sih yang biasa saya bawa ketika melakukan pendakian. Teman-teman penasaran barangnya apa aja? Jangan kemana-mana. Ya, saya akan menjelaskan satu persatu barang apa aja yang biasa saya bawa ketika melakukan pendakian. Namun sebelum saya membuka isi carrier-nya, saya akan menjelaskan dulu pakaian apa sih yang biasa saya pakai buat trekking. Untuk trekking biasa saya menggunakan mangset olahraga biasa sih. Terus mangset, kemudian luarnya saya menggunakan kaos biasa. Usahain kaosnya jangan kaos yang tebal, usahain kaos yang tipis yang menyerap keringat juga ya. Terus di topi saya pakai Eiger juga ya, topi biasa, topi Eiger. Jam tangan pakai jam tangan Eiger, lupa tapi seri apa, yang penting ini dari Eiger. Terus untuk ke bawah saya pakai celana yang berbahan quick dry ya, celana yang tipis, celana yang menahan air juga ya. Ini enak banget celananya, enak, cocok buat dipakai untuk trekking. Kemudian sepatu saya pakai dari Eiger seri Tarantula ya. Sepatu ini ringan, enak dipakainya juga, ngepas di kaki. Untuk kaos kaki saya pakai kaos kaki trekking dari Coolmax. Setelah yang saya pakai udah, lanjut ke bagian tas tempang yang biasa saya bawa. Kita bongkar dulu apa aja sih di dalamnya. Biasanya saya menyimpan barang-barang yang butuh akses cepat ya. Untuk saya simpan di sini biasanya kayak dompet ini dalamnya ada ya identitas kayak gitu, terus powerbank juga, terus kayak kabel-kabel charging, kabel data gitu. Udah sih gitu aja. Oh ya, karena ini masih musim pandemi, saya juga selalu bawa hand sanitizer ini buat lebih safety aja. Ada kartu juga di sini. Oh, ada pisau lipat sama sendok juga. Udah, nggak ada lagi. Ini simpan dulu. Ini ke bagian inti ya, dalam carrier. Saya akan bongkar carrier-nya ini, dalamnya apa aja. Untuk carrier sendiri saya pakai Osprey Exhaust 38. Lumayan, nggak terlalu gede, lumayan enak juga dipakai. Exhaust 38, ini backpistonnya juga enak, jaring kayak gini, jadi nggak capek ketika di bawah, nggak terlalu berat gitu. Bagian atas dulu. Bagian atas pertama ada apa ini? Oh ya, regen lipat ya. Ini buat ngambil air apabila kita melakukan pendakian yang ada sumber airnya. Ini sangat bermanfaat banget untuk ngambil air dari sumber air ke tempat kita camping, yang nantinya bisa digunakan buat masak ataupun buat minum. Ya, terus lanjut. Kedua ini ada jaket ya, jaket running. Ini biasa. Oh ya, saya kalau melakukan pendakian biasa membawa dua jaket. Yang pertama jaket running kayak gini, yang tipis, packingnya juga kecil, beratnya nggak terlalu berat. Jaket running kayak gini. Jaket ini biasa saya pakai kalau melakukan trekking, kemudian cuaca tiba-tiba kabut, tiba-tiba angin gitu, angin kencang, saya bisa pakai ini supaya angin nggak langsung masuk ke tubuh kita ya. Ini ringan banget, bobotnya juga nggak ada 200 gram, pokoknya ringan, tapi fungsinya sangat-sangat baik. Ya, terus di sini ada P3K ya, pouch P3K. Dalamnya ya ada kapas, ada betadine juga, terus ada obat-obatan pribadi juga di sini. Kemudian alat mandi juga saya biasa disatuin di sini, kayak sikat gigi, saya sabun buat cuci tangan, biasa saya simpan di sini. Ini ringkas banget dari daulah kiri. Terus ya, ini ada kacamata dari Eiger, kacamata hitam biasa ini. Biasa kalau trekking siang hari itu panas silau, biasanya pakai kacamata ini, dan enak banget kacamatanya.
Kenapa saya bawa sama tempatnya, karena takut patah juga, biar lebih safety. Kalau kayak gini lebih aman dimasukin ke carrier. Kosong bagian depan ini plastik sampah ya, plastik sampah. Biasa saya naruh sampah di sini untuk dibawa turun lagi, plastik sampah biasa. Bagian kiri kanan ada rain cover tas ya. Ini kalau hujan kita bisa melindungi barang yang kita bawa ini, biar nggak terlalu basah kena air langsung. Terus yang sebelah kanan udah, sebelah kiri ada gas portable buat masak. Ini gas biasa ya, high cook biasa. Kanan kiri depan atas sudah. Kita bagian ke yang dalam, kita bongkar apa aja dalamnya. Aduh. Ini ada pasak tenda dari tenda Natur Hike. Ini ada sekitar 10 pasangnya, pasak kayak gini sekitar 10. Ini bawaan dari tenda saya ya. Terus ini ada gelas dari stainless ya, buat ngopi-ngopi. Enak ini, ringan, nggak rawan pecah juga, cocok buat ngopi-ngopi di gunung pakai gelas kayak gini. Terus masih pouch yang sama, ini ada lampu tumbler. Nah, lampu dari Big Adventure saya bawa biasanya 2. Bagi teman-teman yang penasaran lampu kayak gimana, nanti saya kasih tahu ya, buat cara nyalainnya sama cara masang. Ini saya beli 2. Ini panjangnya yang berapa meter? 4 meter saya. 4 meter. Kemudian ada lampu tenda. Ini lampu tenda dari Daulagiri juga ya. Cuman ini baterainya habis. Lampu tenda biasa. Udah, ini dalamnya ini satu baterai. Saya biasa simpen gitu kayak alat-alat penerang kayak gini dalam satu pouch, biar nanti pas masukin ke carrier-nya biar rapi aja gitu. Lalu ini yang kedua ini dalamnya kaos kaki ganti. Nah, ini kaos kaki biasa kalau kita tidur di tenda, saya biasa pakai kaos kaki ini. Jadi usahain kaos kaki trekking sama kaos kaki pas tidur itu jangan satu, maksudnya harus terpisah biar lebih nyaman aja gitu. Terus ini ada slayer juga buat pelindung kepala, kalau enggak juga buat pelindung mulut bab kayak gini. Ini dari Ciremai ya, kenangan dari Ciremai waktu pendakian pertama Gunung Ciremai di Apui. Nah, ini baju ganti. Biasa saya pakai baju ganti buat tidur. Jadi kalau yang baju ini buat trekking, ketika tidur saya ganti pakai baju ini. Nah, sarung tangan juga ya. Sarung tangan saya buat tidur pakai sarung tangan dari Tonsina. Ini windproof ya, nahan angin, enak banget. Saya samit juga biasa pakai yang kayak gini. Terus selanjutnya ada kupluk pelindung kepala ya, biar lebih hangat aja gitu. Ini nggak ada mereknya, itu biasa. Terus ini footprint atau alas tenda ya, dari Natur Hike. Ini bawaan dari tendanya. Nah, ini jaket yang kedua. Jika yang pertama tadi, jaket tadi yang dari Pelvoc itu yang tipis, itu biasa buat trekking. Kalau tiba-tiba cuaca dingin atau angin berkabut, saya biasa pakai itu. Nah, kalau untuk tidur, untuk di kemah ya gitu ya, atau untuk summit juga, itu kan karena cuacanya dingin, biasa saya pakai jaket ini, jaket bulang ya, bulang down dari Begonia. Nah, ini jaket enak banget sih, packingnya kecil, kembangnya juga lumayan gede. Jaket dari Begonia enak banget, hangat banget kalau pakai jaket ini. Terus ini alat masak saya, alat masak, ada cooking set dari Natur Hike, cooking set kayak gini. Untuk cooking set sendiri biasa saya pakai
buat masak nasi, goreng-goreng atau merebus air. Kalau cooking saya sendiri biasa saya bawa sesuai dengan lama pendakian sama jumlah orangnya. Kalau saya buat sendiri biasa saya bawa segini aja. Jadi satu yang ini buat masak nasi, yang ini buat goreng gitu, atau yang ini buat merebus. Jadi dua ini kalau buat sendiri udah cukup. Tapi kalau kita berdua atau lebih, kalau mau masak-masak lebih banyak lagi, pakai tempatnya saya bawa. Dari udah ada spons juga buat nyuci-nyucinya. Terus sama korek. Ini udah. Terus ini tas kecil, tas ukuran 10 liter. Ini biasa saya pakai buat summit atau perjalanan dari Himalaya ke puncak. Nah, ini cocok buat nyimpen snack, HP ataupun cemilan ketika melakukan summit ya, karena summit nggak mungkin kita bawa carrier sebesar ini. Terus selanjutnya ini matras ya, matras aluminium. Ini buat satu orang ringan banget ini. Nah, matras kayak gini. Ini buat sendiri cukup. Bahannya juga aluminium ya, hangat. Udah, selanjutnya ada ini bendera ala-ala Nepal kayak gitu lah, buat hiasan gitu. Nanti disatuin sama lampu tumbler yang tadi, nih keren banget. Tapi ini biasa saya bawa kalau hanya camping ceria, nggak saya bawa kalau melakukan ke gunung-gunung, mendaki ke gunung-gunung yang ekstrim lah, nggak saya bawa karena lumayan ini beratnya, makan space juga. Terus ada apa ini, sleeping pad ya, atau matras tiup, matras yang angin. Biasanya saya pakai untuk alasnya matras ini, kemudian atasnya biasa saya pakai matras tiup ini dari Naturhack juga ya. Ini lumayan empuk sih, enak dipakainya. Kenapa saya bawa dua matras? Karena ini dari angin ya, nanti ditiup. Sedangkan di gunung itu tanahnya teksturnya itu berbeda-beda, ada yang batu gitu. Nah, saya takutnya gitu kalau langsung pakai ini nanti kena batu bocor, sayang juga, makanya saya lapisin pakai ini bawahnya. Jadi enak. Dari Naturhack juga ini. Terus selanjutnya ini ada ini sleeping bag ya. Ini sleeping bag saya dari Meika. Ini sleeping bag bulu angsa juga, Don. Ini sleeping bag yang sangat nyaman banget ini sleeping bagnya. Setahan di suhu berapa saya kurang tahu, cuman ini walaupun packingnya kecil tapi membalnya gila, gede banget. Kayak gini. Saya ini request lebar, request panjang, terus request ini bulangsanya juga saya tambahin, jadi ini membalnya benar-benar gede banget. Jadi teman-teman nggak bakalan takut kedinginan kalau pakai sleeping bag kayak gini. Ini pokoknya worth it banget untuk dibeli, enak. Ya gede banget kayak gini tapi packingnya kecil. Terus nih yang terakhir ada tenda saya pakai Naturhack Call Up 2. Tenda ini berbahannya bukan bahan ini ya, pokoknya bahannya ringan, enak juga, packingnya kecil. Ini kapasitas 2 orang, tapi kalau sendiri juga saya bawa ini kecil banget. Ini kalau packingnya disatuin ya, tapi kalau teman-teman packingnya di ini dipisah-pisah gitu ya, kayak frame-nya aja gitu, terus inner sama outernya bisa dimasukin ke dalam, ini bisa lebih kecil lagi packingnya. Udah, paling kayak gitu aja. Oh iya, untuk kompor saya lupa tadi kompor penariannya di mana. Paling ya itu aja, minus kompor, paling kompor portable biasa, sama ini gaiter juga saya belum punya. Gaiter penting banget ya buat melindungi kaki apabila gunung yang kita daki itu teksturnya treknya gitu berpasir, kayak Gunung Guntur, kayak Gunung Semeru, itu wajib banget pakai gaiter biar pasir-pasir nggak masuk ke kaki, jadi tetap enak kalau trekking. Oh ya, terus ini juga
Yang saya belum punya ini trekking pole juga ini sangat membantu ya, trekking pole. Terus raincoat ya, raincoat juga saya biasa pakai raincoat yang plastik, ponco yang plastik tuh yang kecil. Cuma kemarin pas ke Pengalengan, pas camping di Pengalengan, kemudian saya pakai, belum beli lagi. Biasa pakai itu sih, nggak ada lagi, itu doang ya. Pokoknya kalau saya mendaki gunung paling yang dibawa barang-barangnya ini aja, cuman ini minus berarti yang tadi saya sebutin, sama logistik paling. Kalau logistik biasanya kan kelompok gitu ya, kalau logistik biasanya ditentukan juga dari durasi pendakian kita. Kalau semakin lama semakin banyak logistiknya gitu. Sama alat makan, kalau alat makan biasa saya makan langsung di cooking setnya langsung. Kalau kita masak nasi biasa saya makan langsung di itunya gitu, tempatnya. Kalau gelas kan ada, sendok ada, garpu ada, kayak gitu. Udah sih paling itu aja. Paling sama meja lipat dari Daulagiri, cuman nggak saya pakai, nggak saya bawa kalau mendaki gunung-gunung kayak Gunung Slamet, Gunung Sumbing, nggak saya bawa. Kalau untuk camping ceria biasanya saya bawa juga kursi lipat, bawa meja juga. Tapi kalau barang-barang yang apa ya, intinya fungsinya cuman hiasan gitu ya, biasanya nggak saya bawa. Cuman kalau barang-barang yang mempunyai fungsi yang benar-benar harus dibawa, itu harus dibawa ya. Kayak bendera kayak gini nggak saya bawa, kayak lampu-lampu juga itu kan cuma hiasan, jadi jarang saya bawa. Tapi kalau barang-barang di luar itu ya yang wajib saya bawa, pasti saya bawa, cuman nggak jauh dari barang-barang ini aja ya. Gitu aja man videonya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau teman-teman pengen review secara detail ya, buat sleeping bag, buat tendanya juga, buat tas-tasnya juga, buat carry-nya juga, bisa komentar. Nanti saya bikinin video terpisah khusus buat membahas tentang apa yang mau kita bahas ini, entah itu tendanya atau sleeping bag-nya. Paling itu aja. Oh iya, kalau ada yang kurang juga sekiranya wajib dibawa ketika melakukan pendakian, teman-teman juga bisa kasih saran saya di komentar ya, biar nanti saya perbaiki lagi. Mungkin gitu aja videonya. Semoga kita tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kemanapun kita pergi. Yang penting intinya selamat, intinya kita bisa pulang lagi ke rumah dengan selamat ya. Mungkin sekian dulu teman-temannya. Assalamualaikum.